kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kira-kira temannya ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah masuk semua. Nah, sekarang coba kalian cek di atas meja kalian atau di bawah meja kalian apakah masih ada sampah. Kalau masih ada sampah, segera dibuang ke tempat sampah. Kemudian bajunya yang masih belum rapi dirapikan. Sudah? Anak-anak siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Iya. Nah, masih ingat nggak di minggu kemarin kita membahas tentang materi apa? Energi di sekitar kita, Bu. Ya, benar. Kita di minggu kemarin membahas tentang sumber energi. Kira-kira sumber energi ada apa aja ya, anak-anak? Listrik, gerak. Iya, banyak sekali sumber energi. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sumber energi di sekitar kita, melanjutkan materi yang di minggu kemarin. Tujuannya yaitu peserta didik dapat mengenali sumber energi di sekitar kita dan menjelaskan pemanfaatan energi angin sebagai energi gerak melalui kegiatan mengamati, berdiskusi, dan membuat kincir angin sederhana. Nah, Ibu mau tanya nih, kita kan setiap harinya kan banyak menggunakan benda-benda ya seperti lampu, seperti televisi, kompor, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak pernah berpikir nggak benda-benda tersebut itu bisa mempunyai sumber tenaga itu dari mana? Dari listrik. Ya, itu semua itu dari sumber energi. Kayak lampu, dari energi listrik, dan lain sebagainya. Nah, di sini Ibu mempunyai video. Nanti anak-anak coba perhatikan dan simak baik-baik. Ayo diperhatikan, disimak ya. Kira-kira dari video tersebut itu kincir angin bisa berputar karena adanya energi apa ya anak-anak? Nah, benar sekali. Jadi kincir angin itu bisa berputar karena adanya energi angin. Oke, selanjutnya Ibu akan nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan sedikit tentang sumber energi yang ada di sekitar kita. Nah, yang pertama yaitu ada matahari. Matahari ini memberikan energi panas dari cahaya. Energi matahari dapat dimanfaatkan sebagai menjemur pakaian, kemudian menyalakan lampu tenaga surya, kemudian ada membantu tumbuh dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada energi angin. Energi angin adalah udara yang bergerak. Energi angin digunakan untuk menggerakkan kapal layar, memutar kincir angin, dan menghasilkan listrik. Yang ketiga yaitu ada makanan. Makanan memberikan energi bagi tubuh. Energi dari makanan ini membuat badan kita bisa bergerak, bisa bermain, bisa berolahraga, dan bisa belajar. Nah, kemudian ada bahan bakar. Bahan bakar itu seperti bensin, solar, gas, dan lain sebagainya. Nah, itu menghasilkan energi panas. Energi ini digunakan untuk memasak, menyalakan kendaraan, dan alat-alat lainnya. Kemudian ada air. Air juga bisa menjadi sumber energi ketika air mengalir di sungai atau di air terjun.
Nah, air itu mengandung energi gerak. Gerak air bisa digunakan untuk menggerakkan kincir air atau yang biasa disebut PLTA. Nah, kemudian ada baterai. Baterai itu menyimpan energi listrik dalam bentuk kimia. Energi baterai digunakan pada senter, jam, atau mainan. Nah, sekarang ada panas bumi. Coba Nak Lucy baca di PPT itu. Di beberapa tempat seperti tower, gunung berapi, keluar panas dari dalam tanah. Panas ini disebut panas bumi. Manusia bisa memanfaatkan panas bumi sebagai sumber energi panas, bahkan untuk menghasilkan listrik. Nah, panas bumi itu ya sudah dibayarkan tadi oleh Nak Lucy. Nah, sekarang kemudian dari penjelasan Ibu di PPT tadi dan kalian sudah melihat video, apakah kalian ada yang masih belum paham atau paham semua? Sini Ibu mau tanya nih ke kalian, kira-kira kita bisa nggak ya membuat kincir angin sederhana dari kertas? Kira-kira bisa? Bisa? Gimana tuh Bu? Insya Allah bisa. Ya, jadi kita itu bisa membuat kincir angin sederhana dari kertas origami. Nah, di sini Ibu sudah mempunyai alat dan bahan untuk membuat kincir angin sederhana dari kertas origami. Tapi sebelum itu Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok kecil yang beranggotakan 3 orang. Ibu tunjuk ya, untuk kelompok 1 ada Nak Hasan, ada Nak Lia, dan ada Nak Diva. Kelompok 1. Kelompok 2 ada Nak Mus, ada Aru, ada Nak Aru, dan ada Nak Frida. Dan kelompok 3 yaitu ada Nak Lia, ada Nak Lia, ada Nak Lucy, dan Nak Anissa. Nah, sekarang kalian bisa berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, dan di sini kelompok. Ayo, sekarang kalian berkumpul. Ayo, kamu segera naikkan. Sudah berkumpul di kelompoknya masing-masing. Di sini nanti dong. Bagikan kalian alat dan bahan untuk mengerjakan kincir angin. Kemudian Ibu juga akan membagikan LKPD. Nah, di LKPD di lembar pertama ini itu terkenal langkah-langkah pembuatan kincir angin sederhananya. Nah, yang di LKPD halaman kedua itu nanti ada soal-soal yang harus kalian jawab setelah membuat kincir anginnya. Nanti kalau misalnya masih belum paham bisa ditanyakan ke Ibu. Bisa ya. Ini nomor 1.
Saya sudah mendapatkan semuanya ya alat dan bahannya. Nah, ini alat dan bahannya kertas limatnya nanti dibikin seperti ini ya. Ini seperti ini. Ada seperti ini ya. Dibikin seperti ini ya. Ya, ini dibikin semua. Nah, kemudian nanti ininya ini seperti ini. Nah, ini bisa bertekan. Ini udah paham kayak gini contohnya. Kayak gini. Apakah ada kesulitan anak ini depannya seperti ini. Siap. Apakah dari kelompok 1 ada kesulitan untuk mengerjakan? Dari kelompok 2 apa ada kesulitan? Dari kelompok 3 ada kesulitan untuk mengerjakan? Ya. Dari kelompok 1 apakah sudah selesai? Dari kelompok 2 apakah sudah selesai? Awalnya masih selesai. Ini dari sini ya. Nakmu tidak boleh rapi. Bantuan dari kelompok 1. Anak-anak, apakah sudah selesai semua pekerjaan?
Baik, di sini perwakilan satu kelompok, satu orang untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Dari kelompok satu dulu, kira-kira siapa yang mau maju? Di bawah. Kelompok satu dulu, kalian. Ayo coba ditunjukkan ini kincir angin. Ini kincir angin dari kelompok 1. Ya, oke. Ya. Ini dari kelompok 1. Apa yang membuat kincir angin tersebut berputar itu adalah energi angin. Terus jika konsep kincir angin diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kincir angin tersebut bisa dimanfaatkan untuk tenaga kayak membangkit listrik. Terus kesimpulannya itu adalah kincir angin adalah salah satu sumber tenaga yang memanfaatkan angin sebagai salah satu cara untuk bergerak dan menghasilkan sumber listrik. Ya, kira-kira yang dijawabkan kelompok satu benar atau salah ya? Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Dari kelompok 3 dulu nih. Siapa yang mau maju? Ayo, yang ditunjukkan ke teman-temannya. Ini kincir angin dari kelompok. Sangat bagus sekali ya. Sekarang dipresentasikan hasil yang dikerjakan. Soalnya pertama, menurutku apa yang membuat kincir angin tersebut bisa berputar, yaitu terdapat energi angin. Terus jika proses kincir angin diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kincir angin tersebut bisa dimanfaatkan untuk apa? Mengalirkan air, terus untuk pembangkit listrik tenaga angin dan kesimpulannya kincir angin dapat berputar karena ada energi angin. Jika tidak ada maka tidak berputar. Terus penggunaannya untuk bisa pembangkit listrik dan Kita beri tepuk tangan. Kelompok 2, siapa yang mau maju? Ini kincir angin dari kelompok 2. Menurutmu apa yang membuat kincir angin tersebut berputar? Angin. Jika konsep kincir angin diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kincir angin tersebut bisa dimanfaatkan untuk apa? Untuk membangkit listrik tenaga angin. Nah, kesimpulannya banyak energi yang dapat kita gunakan di kehidupan sehari-hari seperti angin, air, dan matahari. Terima kasih. Dari sini anak-anak sudah paham atau tidak terkait sumber energi yang ada di sekitar kita. Siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Ada yang angkat tangan, ibu Juni. Nah, Hasan ada disimpulkan. Pembelajaran pada pagi hari ini. Kesimpulan energi sangat penting dalam kehidupan. Sumber energi bisa berasal dari kita makanan, bahan bakar, angin, air, baterai, dan panas bumi. Kita harus menggunakan energi yang bijak supaya kita tersedia untuk Baik, kasih tepuk tangan untuk Hasan. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mempunyai satu nyanyian.
yang berjudul sumber energi. Nanti Ibu contohkan terlebih dahulu, kemudian nanti kita nyanyi bareng-bareng ya. Ayo. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita belajar sumber energi kita ada matahari, angin dan air, energi listrik, energi pertama yang sangat penting bagi makhluk hidup. Energi pertama yang sangat penting bagi makhluk hidup. Oke, kita nyanyi bersama-sama yang kompak. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita belajar sumber energi bumi kita. Ada matahari, angin dan air, energi listrik, yang sangat penting bagi makhluk hidup. Yang sangat penting bagi makhluk hidup. Di sini kira-kira pembelajaran pada pagi hari ini anak-anak merasa senang atau sedih? Kenapa sedih? Berarti pembelajaran kali ini sudah paham semua ya? Agar kalian lebih paham lagi, Ibu kasih pekerjaan rumah yaitu di LKS halaman 90, pilihan ganda dan esainya dikerjakan. Kita bahas di minggu depan. Kemudian untuk materi selanjutnya di minggu depan yaitu tentang energi terbarukan. Nah, mungkin cukup sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita berdoa bersama-sama. Tetap semangat dalam belajar, tidak boleh pantang menyerah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.